أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سندر المتصل الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bilkhusus pada pengurus Masjid Nurul Iman Taran. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir memulai majelis bulanan yang insyaallah membaca kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kitab shalah, kita memasuki tentang pembicaraan salat. Babul mawaqit, bab segala waktu salat. Hanya mengenal daripada waktu sebelum mengerja salat itu adalah syarat sah salat, termasuk fardu. Kalau salat kemudian tidak mengetahui waktunya, maka salatnya tidak sah. Karena syaratnya itu masuk waktu mengenal, mengetahui sampainya waktu salat. Salat Allah fardukan kepada kita, tetapi ia punya waktu. Ada sembarang kerja aja, asal gawe aja ada. Ya, ada sebelum mengerjanya, sebelum menggawi, memperbuatnya, ada beberapa syarat perlu diketahui, termasuk mawaqit. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhr zalat asy-syams wa kana yazillu ar-rajul qatawli man lam yahdhur waqtu al-'asr waqtu al-'asr man lam tasaffar asy-syams. Waktu salat al-maghrib malam yaqib isya faqad salat isya ila nisfi al-lail awsat waktu salat subuh yantil fajar malam isyam rawahu Muslim. Annahu min hadithi Buraidah bil asr syams bayda naqiyah min hadithi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula waktu zuhur apabila tergelincir matahari adalah bayang-bayang seseorang sama seperti panjangnya selama tidak masuk waktu asar. Zaman dahulu itu waktu salat itu ada jadwal. Nah, yang dilihat matahari. Karena dari matahari itu memang asal dasar adanya wujud waktu. Matahari itu seperti membuat sah jam. Kalau bulan kan seperti membuat hari.
bulan ada hitungan dari 30 hari atau 29 satu bulan. Kalau asyamas matahari dia bikin jam saah. Maka kita waktu salat itu dari zuhur, asar, maghrib itu masuk kata siang. Subuh awal siang, maghrib akhir siang. Nah, isya aja malam satu aja. Nah, dari itu lalu zaman dahulu mengenal waktu melihat matahari. Apabila mataharinya ada, artinya bisa dilihat. Lalu waktu zuhur, apabila gelincir matahari, lamanya waktu zuhur itu sampai bayang-bayang seseorang sama ujung dia berdiri atau bayang-bayang sesuatu panjangnya sama. Apabila sudah melewat, itu masuk asar. Itu pada zaman dahulu. Zaman kita ini kan sudah ada jadwal. Jadwal itu memang sudah penyelidikan di kita. Dari ilmu falakiyah, ilmu angkasa, astronot di kita. Dia sudah ada prediksi dari perjalanan matahari dengan kadar bulan. Jadi bulan ini matahari sini, bulan ini matahari itu sudah dia. Karena itu semuanya punya dasar dari Al-Quran. Artinya boleh pakai itu, boleh juga pakai seperti zaman dulu. Hingga zaman dulu rata-rata kalau salat Jumat itu kan wajib salat Jumat di waktu zuhur. Maka rata-rata jam 12 itu sudah itu pas tengah matahari gelincir sampai 3 menit, 5 menit sudah azan. Artinya orang dahulu memukul beduk itu pas jam 12. Memukul beduk itu 2 menit gelincir dia. Baru azan. Beduk itu tidak ada di zaman Rasulullah. Beduk itu hanya di zaman Wali Songo. Itu bahasa kita, adat di dalam kita orang Indonesia. Karena untuk memberikan nyaringnya suara dan di waktu itu belum adalah mic. Sehingga beduk itulah dipakai untuk mengetahui dari ujung ke ujung waktu salat. Dan beduk itu untuk mengetahui waktu hari raya ini. Sehingga catukan hari raya, catukan hari Jumat, dan catukan salat lima waktu beda. Ya, ada sendiri-sendirinya. Nah itu adat kita. Tapi tidak bertentangan dengan agama kita. Karena ada fungsi masuk dalam makna memberitahu kepada orang sampainya waktu salat itu termasuk syarat daripada sebelum mengerjakan salat. Syarat sah salat mengetahui waktu, memberitahu masuknya waktu dari Rasulullah dengan wujud azan. Karena zaman dulu mungkin tidak ada suara tidak menyampai dengan beduk. Akhirnya kan suara menyampai ke ujung itu termasuk tidak bersalahan dengan agama namanya. Walaupun martabatnya pada hukum adat. Sehingga kita sangat melestarikan adanya wujud beduk. Itu sejarah kita. Ada masjidnya biar kecil bikin beduk itu walaupun itu tidak sunnah. Tapi adatlah sejarah di dalam perjalanan Islam yang ada di negeri kita Indonesia. Kalau di lainnya tidak ada beduk. Sampai beduk itu di zaman perjuangan bisa kebal. Ambil orang sedikit dihiris orang beduk. Diuntalnya. Kulit itu mungkin karena berkah yang ulang salat Jumat deh. Kebal sekali tahan timbakan Belanda.
kayak bedok tadi pukul manjul. Artinya orang dahulu sangat tafaul atau mengambil sesuatu khairnya, yang baiknya diambil. Nah, di situ. Nah, ini masuk di dalam makna waktu salat zuhur apabila sudah gelincir. Kita sudah mudah sekarang. Nah, sudah make di mana-mana, masjid banyak apa seluruhnya itu sebagai rahmat Allah pada kita yang di akhir agar supaya bisa mengerja salat itu dengan didengar oleh telinga kita. Nah, ini dasar awal, dasar pertama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah yang mengajarkan Jibril. Ada di waktu beliau Isra, kemudian diwajibkan salat. Tidak langsung salat, beliau nunggu Jibril. Dia nunggu waktunya bagaimana apa seluruhnya. Caranya bagaimana, itu kemudian sebelumnya bagaimana. Sehingga di situ ada daripada beberapa sebelum seorang itu mengerja salat harus mengetahui syarat sah salat. Masuk di dalamnya mengetahui waktu, masuk di dalamnya menutup aurat, masuk di dalamnya suci daripada hadas, masuk di dalamnya suci daripada najis, baik badannya, pakaiannya, tempatnya, itu masuk di situ. Artinya kalau seseorang syarat ini tidak dikerja, maka nafal masyrut, hilang hukum sah yang dikerjanya, salatnya kada sah. Nah, kecuali di dalam kata darurat. Nah, itu bisa syaratnya ini kada kita pakai. Zaman dahulu makna darurat ini seperti orang yang dipenjara di bawah cor-coran, semen becur, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tahunya orang berada di situ. Bagaimana salatnya? Nah, ini dia hanya punya keyakinan sendiri, tidak bisa mengetahui waktu bagaimana malam, bagaimana siang, karena memang ditahan di bawah. Itu orang zaman dahulu tahanannya seperti itu. Sehingga ada ulama-ulama yang ditahan, mereka sampai mengarang kitab di bawah penjara. Ada rata-rata orang terfitnah permasalahan. Difitnah di dalam hidup dengan satu kesalahan, akhirnya putus di penjara. Tapi mereka, namanya Allah memberi kekuatan, maka tidak menghentikan makna di dalam syiar ilmu, di penjara mengajar, di penjara dengan makna mengarang kitab. Artinya seperti itulah perjalanan kita dalam makna kehidupan umat Islam penuh di dalam hidup. Tidak semata-mata lurus, dia punya tantangan dan harus selesai. Kita tidak boleh takut di dalam hidup dengan halangan dan tantangan, tetapi kita harus menyelesaikan bisa. Jangan hanya bisa berjalan tapi tidak bisa menyampaikan tujuan. Hidup adalah satu perjalanan, termasuk di dalamnya makna agama. Begitu kita dakwah, kita harus selesai. Jangan sampai dakwah tapi akhirnya hilang. Ada membekas apa-apa. Nah, itu kan selesai. Lalu percontohannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan daripada kita satu pengajaran bahwa waktu salat zuhur apabila gelincir matahari. Kemudian panjangnya waktu zuhur apabila sudah bayang-bayang seseorang pas berbetulan ukurannya dengan orang yang bayang-bayang. Apa saja pas diukur itu akhir daripada waktu zuhur, begitu melewat sedikit asar sudah masuk. Di situ zaman dulu sangat rumitnya menentukan antara kadar asar dan akhir zuhur, karena sangat rumitnya sehingga kadang sahabat Rasulullah SAW berjalan seperti dari Madinah perjalanan ke Kuba, itu di Kuba zuhur, begitu sampai di Madinah asar. Artinya sangat sempitnya menentukan itu. Sehingga bahari oleh guru bisa jam 3 itu sudah habis. Apabila ada berjadwal. Kita zaman dahulu
Asar kan jam 4, maghrib jam 6, isya jam 7. Karena antara maghrib dan isya itu 1 jam. Zaman dahulu dengan makna melihat akan kadar perbuatan antara maghrib sampai isya. Apabila seseorang salat maghrib berjamaah, kemudian ia salat berwudu apa semuanya dihitung sampai ia salat 2 rakaat, ya kurang lebih dihitunglah sejam. Hingga zaman dulu ada jadwal. Artinya kita perlu juga mengetahui sistem bagaimana orang dahulu dengan kekuatan tidak ada modern, hanya alam. Mereka bisa membaca dan menghasilkan kebenaran. Sangat ahlinya orang zaman dulu sampai turun ke pasar jamnya tahu. Sampai turun apabila kita mau datang bertamu jamnya sangat menguasainya. Allah memberi kata waktu, di dalam waktu ini ada waktu, kata untung, ada waktu bisa di dalamnya. Tidak bagus, ada waktu. Seluruh waktu bagus, tetapi dia punya sama seperti dalam kata sehari-hari. Kadang kita hujan, kadang kita panas. Di waktu hujan kadang sehat kita, di waktu panas sakit. Nah ini makna sama. Rahasia-rahasia yang Allah cipta, dia punya hikmah rahasia. Tetapi kita bukan makna menutup tauhid kepada Allah, tidak. Tetapi kita mengetahui rahasianya itu. Sehingga ilmu seluruh nabaja dia berdasar dengan makna terhubungnya kepada satu, yaitu la ilaha illallah. Seluruhnya di situ kembalinya. Zuhur adalah waktu yang pertama dikerja salat oleh Rasulullah SAW setelah difardukan. Zuhur disuruh oleh Rasulullah, kita mengerjanya itu agak jawis, agak cepat sedikit. Ada di sana ada waktu panas. Zaman kita dahulu tidak ada kipas angin, nah adanya kipas tangan saja. Sehingga waktu zuhur sangat panas. Lalu bagaimana salatnya? Disuruhlah agak cepat, tetapi tidak menghilangkan hukum resak. Kalau maghrib, isya, subuh, apalagi subuh panjang, isya dan maghrib, begitu zuhur, kemudian asar oleh Rasulullah SAW itu ada sedikit keringanan, disuruh untuk zawij itu meringkas sedikitlah, jangan terlalu panjang, dan supaya di waktu mengerjanya itu bisa khusyuk. Salat adalah didikan kepada kita untuk menghadap kepada Allah. Tidak bisa seseorang menghadap pada Allah sempurna kalau di dalam didikannya itu susah. Sehingga kesusahan dihilangkan oleh Rasulullah. Alaikum bitabrid. Kalau waktu panas, tunggu dingin dulu. Ini makna awal Rasulullah SAW mendidik sahabat. Apabila kamu waktu isya, waktu asya makan malam, dan hadirlah waktu salat, maka dahulukan makan malam. Ini didikan awal. Didikannya cari dulu nyaman. Maknanya nyamankan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, disitulah kita, di zaman kita ya, adanya AC, adanya kipas angin, adanya luasnya masjid untuk bikin supaya nyamanlah beribadah salat. Dan didikan ini awalnya dididik oleh Rasulullah. Cuma bandanya belum ada di zaman Rasulullah. Ada dan di zaman kita seolahnya didikan Rasulullah. Kalau kamu mau ke WC, mau kencing dulu baru salat. Mau berak dulu baru salat. Mau makan dulu baru salat. Kalau kamu panas, tabrid alaikum, dinginkan dulu baru salat. Nah ini seolah yang jahil pada kita. Jahilnya ada wujud. Di zaman Rasulullah tidak boleh pakai AC. Itu otaknya hanya
sekadar membaca tapi kada memahami tentang apa didikan Rasulullah. Rasulullah mendidik, tetapi di dalamnya sangat panjang menambus kepada belum ada waktu, sudah dididik sini. Itu kan rahasia namanya. Karena beliau dan syariahnya, hukum dan agama beliau dan rasul beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kada ada lagi agama yang dipakai selain dari Rasulullahnya Islam. Tidak ada lagi hukum yang dipakai selain hukum yang datang dari Rasulullah. Nah ini apabila berbicara tentang makna agama ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kada berubah sebagaimana di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada berubah. Kalau bang dirubah la ilaha illallah Muhammadur Rasul dirubah, tidak. Walaupun beliau wafat tapi tetap ada berubah. Dan agama tetap itu juga. Dan hukum tetap itu juga. Kita tidak pernah berbeda dengan Rasulullah seperti salat, seperti puasa, seperti zakat. Karena itu sudah seperti kalau di negara kita, kayak undang-undang saja ada dirubah. Pembentukan negara kita Indonesia dibentuk dengan 5 perkara disebut Pancasila. Ini kan tidak dirubah lagi. Ketuhanan di akhirnya keadilan sosial. Kada dirubah lagi. Siapa aja yang mau jadi pejabatnya apa saja. Dan zaman apa aja tidak dirubah kecuali hancur. Artinya negara kita itu kan percontohan untuk makna bahwa hidupnya ini apabila kita punya satu prinsip Islam, prinsip keimanan, prinsip agama yang di dalamnya mendidik diri kita, walaupun modern zaman kita tidak akan berubah karena sudah dia punya makna di dalam diri kita, diberi Allah senang, ketenangan, kesenangan di dalam makna damai dan aman itu apa aja kada berubah. Yang sebab seseorang itu bisa berubah karena tidak didikan itu ada berikir, ada menjadi jiwanya, akhirnya berubah, terpengaruh dia. Kita mulai kecil dididik punya mazhab. Kita punya mazhab Imam Syafi'i. Kita kada berubah sampai mati kada berubah. Karena memang itu yang kita pakai. Dan kitab yang kita baca pun mazhab itu. Tetapi kita tidak menyatakan bahwa mazhab yang lain salah, tidak. Artinya silahkan orang mau mazhab seperti apa, tapi kita punya mazhab. Nah ini seolah makna pada contohan sebelum salat ada syarat. Kita semua akan berakhir. Hidupnya ada akhirnya mati. Kesehatan ada akhirnya sakit. Seseorang asalnya mata hawas, bisa melihat mana-mana, ada akhirnya ada hawas lagi. Huruf itu kadang sudah kada lagi nyaman dipandang, pusing bisa kepala, lalu memakai kacamata. Artinya seluruhnya ada akhir. Karena ada akhirnya. Kalau di awalnya ini tidak ada makna kekuatan, maka di akhirnya akan terguris hancur. Jadi yang dijaga itu akhir, didiknya di awal. Seperti ini masjid kan awal, ini musalla, kemudian dijadi masjid. Isinya kan seluruhnya yang ada di sini, irti, ketuhanan di sini. Makna bersatu. Jadi suatu saat tidak seperti ini lagi masjid. Dia akan berubah bangunan. Bisa berapa tingkat apa seluruhnya. Nah didikan awal ini tujuannya apa masjid ini? Kalau memang dia tujuannya Ahlus Sunnah jangan dirubah lagi. Walaupun tidak menyalahkan mau jadi Muhammadiyah ada salah. Ya mari salahkan dia. Tetapi karena kita kan ada prinsip awal. Ini dididikan dengan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau siapa saja makmumnya, mau apa aja. Tapi awal didikannya ini pertahankan dan diwariskan kepada generasi dan generasi. Walaupun bangunannya modern. Itu makna seperti percontohan Rasulullah
Sallallahu alaihi ada kata sebelum salat waktu. Itu sebenarnya didikan itu. Kalau tidak ada didikan, syarat sah salat ini. Sembarang orang mau salat. Tidak ada kesatuan sama sekali. Dan tidak ada kekuatan. Ada nang salat zuhur berdahulu. Subuh, salat zuhur dah. Kalau tidak ada didikannya. Nah ini dididik berdahulu. Nah inilah letaknya kamulah apabila ini waktunya. Dan akhirnya ini, sambungannya ini. Itu makna didikan. Didikan awal, bahasa orang di waktu kita awal menaruh pondasi. Ini hasilnya di akhir. Sama aja semuanya orang berusaha atau apa aja yang kita amaliyahkan. Apa tujuannya? Ini didikan awal. Di waktu kita berusaha, berdagang, kamu bertani, apa sih tujuannya? Semua orang tahu, kalau berdagang kan untung ada duit. Semua tahu, tapi duit itu apa? Kalau tidak mengerti tentang duit, habis. Duit itu hanya kertas yang dibikin untuk sah di dalam kita melakukan muamalah, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kertas saja, tapi isinya yang kita ambil. Di dalamnya bisa apa kebutuhan kita selesai. Artinya di waktu kita berusaha menyelesaikan tujuan. Kan itu artinya tuh. Yang jadi pejabat kemudian apa tujuannya? Gaji. Kan itu. Dia gaji orang. Tujuannya apa? Untuk apa? Biar jurusannya. Pertanian. Memakmurkan pertanian. Perdagangan. Seluruhnya ada tujuan. Tujuan inilah makna dari perjalanan kita di dalam bisa menghasilkan sesuatu dan bisa tercapai. Kalau tidak, seluruhnya hancur labur, habis. Berapa jadi modal pedagang habis. Karena ada tahu arti duit. Tahunya berlebihan. Bahari layar hambus. Memodali kata sembarang dia modali 1M. Modal dah. Mas kita nih, Mas Midun, Allah yarham sama beliau dekat rahmat Allah di kuburnya. Ya beliau memodali orang tuh 1M. Apa tujuannya? Kalau 1M nih bangkrut berarti kada bisa berdagang. Nah, ini hal ini. Karena maknanya sudah itu di luar prediksi sudah. Kalau 1M, kalau modalnya 50 juta, bangkrut wajar aja. Berhutang banyak. Harusnya modal itu jauh di bawah standar orang berdagang. Nah itu bahasa kita belajar berdagang. Nah ini makna orang berdagang. Berdagang belajar tidak. Artinya seperti itu juga sama orang. Dulu apabila kita memondok, guru rata-rata mencoba kita sih. Kadang kita mau belajar itu plak kancing sidin pintu. Kalau kita ada berguru lagi kan guru nih ada delo hormat kita nih bawa kitab nih kancing sidin. Ada sidin mau uji. Kalau kada tahan cuma di pintu sudah tersinggung, apalagi ya dicatok orang. Bagaimana mau jadi ulama? Ada guru sebelum mengajar marah dulu bapaknya ini padahal di luar apa sidin hanya bagaimana sih anak ini kalau diajari apa ia bisa ilmu yang diajarkan nih dia kembangkan. Kalau dirinya sudah pertama diuji ini tidak bisa orang. Ya saja sekadar seperti bahasa kita menghilangkan ayah kita pegal aja. Asal mencangkul aja sehari itu hilang pegal sudah. Tidak menjadikan orang itu ahli di dalam makna kabun dasar ahlinya, jaka betani, ada kawah. Nah ini seperti itu semuanya. Dan seperti itu juga Allah menguji kita. Ujilah hidup ini dengan makna seluruh kehidupan di waktu kita sebelum salat. Kadang kita hati asa nyaman, kadang hati asa kada nyaman. Itu kan diuji. Diuji untuk salat berjamaah, diuji untuk mengurus masjid apa seluruhnya. Kadang berbeda pendapat sama-sama mengurus. Itu hanya minta.
Dan kalau rata-rata buahan kita tentara dilihat orang minta. Bahari kami di Manggar itu disuruh orang lihat tentara itu parit itu catok orang kepala. Artinya hanya malah teh minta aja. Catok di helmnya mana? Oh ya ini kan ada lagi minta. Tangkap orang oh ya ini. Jadi bahasa oh ya ini lain sudah. Zaman kita nih dengan zaman dulu minta sangat kuat. Kenapa? Karena yang dihadapi ini masyarakat. Nah ini dia seluruhnya kita. Ulun membaca hadis bicara tentang waktu salat, tetapi di dalamnya isinya didikan minta, didikan Rasulullah SAW sebelum beribadah. Dan ini perlu kita juga, karena mengembangkan masjid ini tidak semudah. Pengurus tidak semudah mendapat semua, jamaahnya tidak semudah. Suatu saat ada berbeda. Bagaimana minta? Kalau mintanya lari, ada selesai masjid. Apa juga magun jadi sahabat orang, magun jadi musuh apa ya, mengalihim kita kan untuk diri kita untuk itu kan tidak minta. Kalau agama ini kekuatan minta. Kita boleh orang berkata apa saja, tetapi kita tujuannya selama di dalamnya kebenaran, kebaikan, keikhlasan kepada Allah terus saja. Ada perlu melihat bacaan orang karena seluruhnya berlalu. Habis, apabila sudah selesai, berlalu semua. Apa aja seluruh. Dan inilah makna. Tidak semudah orang zaman dulu masuknya ke Kaltim ini Islam dengan perjuangan orang-orang tua kita dahulu. Kerajaan, apa seluruhnya. Mereka semuanya diuji. Tapi Allah memberi kekuatan. Ya minta kuat. Selesai. Ya. Kerajaan jadi kerajaan Muslim. Sangat kuatnya kerajaan Hindu, sangat saktinya orang, tapi Allah memberi kekuatan pada habaib di kota di ujung sana ada habaib yang ia mampu mengislamkan kerajaan yang asalnya Hindu. Artinya apa ini? Karena kekuatan didikan daripada didikan ulama, dia punya guru, dididik dan dididik akhirnya menembus apa aja. Bagaimana perjuangan kita bisa merdeka? Karena kekuatan. Kita melihat di dalam cerita, walaupun tidak semata kita. Coba lihat Jenderal Sudirman. Orangnya susahnya, sakit, paru-paru apa sulit. Tapi didikan mental kekuatannya. Awal aja merdeka. Nah ini yang seluruhnya makna daripada pertemuan kita dengan hadis yang singkat. Isinya adalah bagaimana agar supaya kita di dalam hidup punya kekuatan selama kita pertama tahu tujuannya, kedua di mana arah kita, arah ke mana, akhirnya di mana. Selama mengetahui itu insya Allah selesai apa aja perkara seluruhnya dan apa aja yang dituju seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjaga umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah, dah mengumpul dengan pakasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala sadatina sabi rasulillah ajma'in. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal
الموت اللهم هون علينا فسقرة الموت ونجاة من النار ورحمة الشاب ربنا قلوبنا لنتوك رحمة منك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل